tenaga. Ini kira-kira tentang apa? Sebuah karya atau sebuah penampilan tentang menari. Ada ruang, waktu, dan tenaga. Biasanya itu dibutuhkan pada saat pertunjukan apa? Menari. Nah, di sini ada ruang, waktu, dan tenaga. Itu adalah sebuah konsep, ya, sebuah konsep tarian yang dibutuhkan saat menampilkan suatu persembahan, ya. Di sini ada 3 unsur dasar gerak tari yang membentuk gerakan menjadi dinamis dan ekspresif. Kalau menari itu harus dinamis dan ekspresif. Apa itu dinamis? Dinamis itu ya penuh semangat. Kalau nari itu harus penuh semangat, bertenaga, memiliki kemampuan bergerak serta beradaptasi dengan cepat terhadap suatu perubahan. Itu namanya dinamis. Contohnya gimana sih, Bu? Misalnya kita saat melaksanakan pola lantai, ya. Pola lantai itu biasanya kita berbaris lurus seperti kita sholat. Terus ketika sudah berbaris lurus, ya, nah pola lantainya berubah menjadi kerucut seperti ini. Berarti kita harus beradaptasi dengan cepat dari lurus seperti ini. Misalnya kita lakukan gerakan langsung berubah seperti ini. Jadi kita harus cepat. Kalau menari itu harus cepat dalam perubahan, ya. Misalnya dari lurus seperti ini, pola lantainya terus kita berbentuk juga seperti ini. Nah, kita harus cepat. Kemudian ada ekspresif. Tahu nggak ekspresif itu apa? Ekspresif itu mimik muka kita, ya. Misalnya menarinya, kan kalau tarian Bali, tahu tarian Bali? Kalau tarian Bali itu jauh dari kata senyum, ya. Mereka memainkan mata, lenggak kayak gini, jauh dengan kata senyum. Nah, itu namanya ekspresif. Beda dengan tarian misalnya menyambut tamu, singgah pembentar dari Lampung, mereka harus senyum kayak gitu, ya Kak? Pernah nggak melihat tarian dari yang banyak senyumnya? Iya, karena itu tarian yang penuh ekspresif. Nggak boleh main-main, nggak boleh terus apa? Nggak boleh apa? Harus serius intinya, ya. Coba cut dulu deh. Nah, itu adalah dinamis dan ekspresif, ya. Itu adalah kata kunci ketika kalian melakukan sebuah tarian. Nah, kita bahas tentang ruang, waktu, dan tenaga. Kalau misalnya kalian menari, butuh ruang tidak? Ruang itu nggak mesti harus ruangan seperti ini, ya. Boleh di panggung, boleh di lapangan seperti di depan sana, itu namanya ruang, ya. Jadi ketika menari itu harus menguasai ruangan. Misalnya tariannya ekspresif, kayak tarian apa yang ekspresif itu? Misalnya tarian dari daerah Jawa Barat, ya, tarian Manuk Dadali itu kan bukan ekspresif, ya. Dia harus keliling, memintari ke sini, ke sana. Nah, itu namanya penguasaan ruang. Kalau menari harus menguasai ruang tidak? Iya. Kalau misalnya menarinya kamu yang lain ke sana kamu, aduh, kayak gitu, kira-kira menarik tidak untuk dilihat? Tidak. Jadi kalau menari itu harus menguasai ruang, ya. Kemudian waktu, ya enggak? Ya. Kalau misalnya menari tidak terpaku sama waktu, terserah kalian. Menarinya sudah selesai, ini masih gerak-gerak aja. Kira-kira bagus tidak seperti itu? Iya, misalnya waktu menari kan biasanya paling lama 5 sampai 7 menit. Kalian sampai 10 menit yang lalu udah turun, nanti aku masih menari gitu, ya. Itu tidak boleh. Terus yang selanjutnya ada tenaga. Kalau kalian menari pakai tenaga tidak? Pakai tenaga. Misalnya tarian kayak kita ambil lagi contoh tarian dari Bali itu, ya. Dia harus pakai tenaga tapi harus gemulai. Bayangin, dia bertenaga tapi harus gemulai itu apa sih, Bu? Lemes, lengkuknya, terusan tangannya, main matanya, ya. Biasanya kalau di Bali itu mereka ada kursus sendiri. Kalau untuk menari mulai dari SD biasanya mereka sudah dimasukkan ke dalam sebuah sanggar. Makanya orang-orang Bali di situ pandai. Mereka yang mulai dari kecil sampai dewasa sampai nenek-nenek masih bisa menari. Nah, di dalam unsur ruang itu ternyata ada unsur-unsurnya, ada posisi dan arah, ya. Posisi gerak seperti tadi, pola lantai misalnya lurus, zigzag, dan lain sebagainya. Kemudian ada arah. Biasanya
sini, ada yang sebelum mulai kita menghadap membelakangi penonton ya. Jadi kalau menari itu nggak mesti harus menghadap penontonnya, tidak? Iya, semua arah mereka harus kuasai, ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri, mereka harus menguasai. Karena kalau menari itu beda dengan pidato. Pidato itu harus menghadap penonton, tapi kalau menari itu bisa membelakangi biasanya ya. Kemudian di waktu memiliki unsur-unsur ya. Ada tempo, ritme, dan durasi. Nah, contohnya kalau waktu itu biasanya surat tari yang sedikit cepat. Apa coba gerak tari yang cepat? Ada contoh tarian dari Aceh namanya tarian Ratu Jore, yang dia tuh sama aja dengan tari saman, tapi dia gerakannya seperti apa? Kayak gitu pokoknya ya, gerakannya sangat cepat. Kalau terusan ada sigah pengunten, yaitu dari Lampung, itu gerakannya sangat lambat karena itu sebuah tarian untuk menyambut tamu terhormat misalnya. Ada di situ terdiri dari ratunya, penjaga, dan dayangnya. Tahu tidak? Nah, yang gerakannya 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Terus ada yang 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah jadi dari setiap gerakan sigah pengunten itu memiliki arti tertentu. Ada yang kayak gini itu untuk menyilahkan para tamu. Ketika berjalan seperti ini untuk mengucapkan selamat datang. Yang seperti ini tuh menceritakan tentang budaya di daerah Lampung. Nah, itulah sedikit materi tentang ruang, waktu, dan gerak dari Ibu ya. Jadi ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Sedikit pengalaman belajar tentang ruang, waktu, dan tenaga. Jangan lupa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.